Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan kepada Bapak Ibu semua pengelola program malaria Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menghadiri pertemuan kegiatan sosialisasi kuesioner MMP kita ini pada hari ini, pada pagi ini. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari EOPRU, Ekmanas Organisasi Unit. Nanti akan menjelaskan lebih banyak detail untuk tujuan dari kegiatan online kuesioner kita ini. Di sini juga sudah bergabung dari Subdit Malaria, ada Ibu Fajar sudah bergabung. Nanti ada paparan singkat dari Ibu Fajar, dan nanti juga akan ada penyampaian paparan singkat juga nanti dari Pak Iqbal Eliazar. Untuk waktunya, saya persilakan untuk Mbak Fajar untuk opening singkatnya Mbak dari Subdit Malaria. Mbak Fajar. Terima kasih banyak Mbak Fajar. Ya, terima kasih Mbak Rosa. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Bu, terdengar. Terdengar Mbak. Terdengar dengan baik Bu Fajar. Jadi misalkan dibuka. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam acara sosialisasi untuk kuesioner MMP. Ya, Bapak Ibu di sini mungkin di Provinsi Jawa Timur ini seluruh kabupaten kotanya sudah eliminasi malaria. Mungkin bertanya-tanya kenapa harus mengikuti juga untuk sosialisasi untuk pengisian kuesioner MMP ini. Jadi Bapak Ibu, MMP ini adalah populasi khusus yang dia itu berpindah dan juga sulit dijangkau ya biasanya. Nah, seperti penambang ilegal, lalu perambah hutan, dan juga orang-orang yang ada suku, ada terpencil seperti itu. Dan mungkin juga nanti ada juga orang-orang yang bermigrasi. Jadi Bapak Ibu, setelah kita identifikasi, ternyata populasi-populasi ini itu menghambat dalam proses eliminasi. Dan di daerah-daerah yang sudah bebas ternyata juga mengancam karena teman-teman di Dinas Kabupaten Kota pada saat penilaian itu ternyata tidak mengetahui bahwa ada populasi-populasi ini atau populasi-populasi ini baru muncul setelah penilaian eliminasi, sehingga nanti Bapak Ibu kami minta tolong untuk bisa mengisi kuesioner ini kalau ternyata nanti mungkin ada temuan-temuan baru bahwa ada populasi-populasi ini yang bisa mengancam untuk proses pemeliharaan eliminasi di Provinsi Jawa Timur. Jadi kemarin Subdit Malaria bekerjasama dengan WHO mengadakan kajian ini, lalu dilakukan bidding, dan yang berkesempatan untuk melakukan kajian ini dari tim EKRU dari Pak Iqbal dan Mbak Rosa. Ya, mungkin itu Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rosa dan Pak Iqbal juga. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kita nantinya bisa gunakan untuk perencanaan program. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Iqbal, Mbak Rosa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fajar. Ya, baik, untuk berikutnya paparan singkat ya, materi singkat ya Pak Iqbal ya dari Pak Iqbal Eliazar. Saya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bambang yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Terima kasih juga Bu Fajar yang sudah hadir mewakili Subdit Malaria. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Kelihatan Bu Rosa? Ya. Kelihatan Pak.
Sudah. Temuan ini adalah untuk, oke ya, suaranya kedengaran, maaf. Suaranya kedengaran, Pak. Oke ya. Jadi hari ini kita sosialisasi survei online MMP sebagai bagian dari rencana kajian. Kenapa suaranya? Halo? Putus-putus ya? Enggak putus-putus kan? Bu Rosa, suara saya putus-putus atau enggak sih Pak, tadi agak putus-putus awalnya Pak. Oke, ya. Jadi ini bagian dari rencana kajian malaria pada populasi khusus untuk seluruh Indonesia. Ya Allah, Maria. Kerjasama dengan substansi malaria, WHO Indonesia, dan YOKRU. Nah, mungkin sudah disampaikan oleh Fajar tadi bahwa kami mendapat penugasan dari substansi malaria sebagai pelaksana teknis untuk melakukan kajian ini. Nah, saya, Iqbal, adalah peneliti utama untuk kegiatan ini. Adapun koordinatornya adalah Ibu Rosanora Lina yang ada saat ini. Sedangkan timnya itu ada dari substansi malaria dan YOKRU juga. Nah, kami sudah mendapatkan izin etik dari Badan Litbang dan WHO. Nah, nanti kita akan ceritakan kenapa kami ingin mendapatkan informasi tentang populasi ini, ya kurang lebih nanti di Jawa Timur. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah provinsi yang mungkin ke-26 atau 27 ya, Bu, ya, dari 34 provinsi. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi yang sama ini terhadap 26 provinsi lainnya di Indonesia. Ya. Jadi memang tujuannya adalah menangkap situasi ini secara komprehensif dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, kenapa populasi khusus ini penting? Karena pembelajaran dari banyak negara yang sedang berjuang juga untuk eliminasi malaria, populasi ini memang sulit untuk dijangkau. Kemudian sulit juga untuk diintervensi dan sulit juga untuk didekati. Jadi eliminasi malaria, rencana eliminasi malaria kita mungkin akan terkendala oleh adanya populasi seperti ini. Tapi mungkin situasinya berbeda untuk Jawa Timur. Ini mungkin situasi di Jawa Timur tentu berbeda apabila dibandingkan dengan yang di Papua atau di Sumatera misalkan ya. Jadi intervensi terhadap populasi khusus ini itu bersifat lokal dan khusus ya. Nah, studi ini kami lakukan untuk melihat apa saja yang sudah atau yang sedang dilakukan dan kira-kira kondisinya seperti apa dan rencana ke depannya seperti apa. Kami juga akan menyusun kerangka kerja sebagai rekomendasi kepada substansi malaria berdasarkan informasi dan analisis yang kami lakukan di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tipe populasi khusus ini atau mobile and migrant populasi ini cukup banyak. Ada yang berkaitan memang dengan kegiatan perambahan hutan, ada dengan penambangan, ada juga dengan pekerbunan, atau juga dengan security forces ini contohnya tentara dan polisi ya. Nah, mungkin bertugas ke daerah endemis dan kembali ke provinsi yang bersangkutan ke daerah asalnya. Jadi mungkin ditugaskan penugasan untuk batalion-batalion yang ada di Jawa Timur dikirim ke Papua 9 bulan kembali bawa malaria. Nah, ini salah satu tipe populasi atau MMP ini. Kemudian ada juga yang seperti komunitas adat terpencil. Ini cukup banyak ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua. Saya yakin kalau di Jawa Timur sudah nggak ada yang masuk komunitas adat terpencil. Ya. Jadi Bapak Ibu, secara besar, secara garis besarnya, kajian dari MMP ini itu adalah menentukan tipenya, mengidentifikasi tipenya. Contohnya misalkan kita punya berapa ya 514 kabupaten kota di Indonesia. Nah, berapa banyak di antara yang seluruh itu di mana ada masalah malaria pada komunitas adat terpencil misalkan, atau punya masalah malaria pada pekerja tambang gitu. Nah, kita butuh gambaran itu. Dan kita juga ingin memperkirakan berapa banyak sih populasi yang berisiko terkait dengan ini, karena kita belum punya datanya. Ya. Kemudian kita juga ingin tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk populasi ini. Ternyata kami menemukan bahwa masing-masing daerah itu punya kekhususan. Ada yang penekanannya kuat di penemuan, ada yang memang kuat di apa namanya di pemantauan, dan ada juga kuat di surveillance migrasi. Ternyata banyak ininya, banyak ragam dari praktek kegiatan pengendalian malaria untuk populasi ini. Nah, jadi yang terkait dengan Bapak Ibu sekarang di Jawa Timur hanya satu, yaitu tentang survei online ini. Ya.
Kenapa online? Satu, karena memang ini lagi masa pandemi, kami nggak bisa datang ke sana. Yang kedua, karena ranah geografis dari cakupan survei ini luas ya untuk seluruh Indonesia. Jadi harus dilakukan secara online. Adapun kajian-kajian yang lainnya banyak macam. Ada yang pakai literatur, review, kemudian juga ada menggunakan data SISMA, dianalisis ulang lagi untuk melihat. Ada pemodelan juga, dan ada juga kegiatan lapangan. Nah, kegiatan lapangan ini hanya kami lakukan di 3 provinsi, yaitu di Jambi untuk suku anak dalam, Rejang Lebong, Bengkulu untuk pekerja perkebunan, dan pekerja tambang di Kalimantan Selatan. Ya. Jadi hanya itu. Jadi khusus untuk Jawa Timur, kita hanya survei online saja. Nah, kalau ditanyakan, apa sih yang ditanyakan? Apa yang akan ditanyakan dalam survei online ini? Ya, itu kurang lebih tentang profilnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu ada tambang, populasi khusus yang akan ditanyakan itu ada tambang, hutan, perkebunan, kemudian komunitasnya terpencil. Saya yakin 4-4-nya kita nggak ada di Jawa Timur. Tapi mungkin yang jadi masalah nanti ada pendatang sementara ini. Ya. Jadi mungkin yang dari adik-adik kita yang dari Papua sekolah ke Jawa Timur gitu ya, kemudian masih ada vivaknya begitu ya. Kemudian kedua silakan vektor kita masih ada, atau juga yang pendatang ini bisa juga wisatawan. Bisa juga yang tadi dari TNI Polri itu ya. Jadi responden dari kegiatan survei online ini adalah yaitu 514 pengelola malaria kabupaten kota di Indonesia. Pertanyaannya macam-macam. Ini kalau ini mungkin kita skip aja ya, tapi ini contohnya adalah apakah ada kegiatan penambangan legal atau terdaftar di wilayah Bapak Ibu, ini pasti Jawa Timur nggak ada. Kalau seandainya memang ada kerjasama ya, mungkin kerjasama dengan TNI Polri atau mungkin dengan NGO untuk pengendalian malaria pada populasi ini, contohnya misalkan batalion saja, batalion yang baru pulang dari Papua. Nah, kira-kira ada nggak kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota antara Bapak Ibu dengan TNI misalkan untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan, pemantauan obat dan lain sebagainya. Jadi mungkin dijelaskan di sini. Kemudian hambatan. Nah, kami ingin tahu juga seandainya ada masalah, contohnya dalam tadi itu ya akses ke batalion gitu. Apakah ada hambatan untuk melakukan kegiatan intervensi di populasi ini gitu? Apakah Bapak Ibu nggak dapat akses masuk batalion gitu ya? Ataukah memang mereka kekurangan contohnya kekurangan slide atau kekurangan alat-alat lab, tapi Bapak Ibu juga nggak bisa bantu gitu karena memang mungkin nggak punya pendanaan khusus seperti itu. Nah, kami ingin tahu sebenarnya hambatannya apa saja, dan itu pasti akan spesifik berbeda untuk setiap wilayah. Kemudian rencananya, nah kalau Bapak Ibu sudah terkendala contohnya dengan batalion tadi, nah, sekarang rencananya seperti apa? Mau ketemu siapa? Apakah mau ketemu kodimnya dulu atau mau ketemu bupati atau bagaimana gitu? Nah, kami ingin tahu juga kira-kira rencana Bapak Ibu kalau menghadapi masalah malaria impor, kalau di kasus-kasus seperti ini itu seperti apa solusinya? Kemudian kalau tidak dilakukan kegiatan intervensi sama sekali, maka kami ingin tahu juga kenapa gitu. Apakah memang sulit mendapatkan akses, kemudian masalah pendanaan, tidak ada orang, atau memang tidak ada rencana sama sekali. Nah, ini contohnya untuk di kegiatan pertambangan. Tapi nanti kalau misalkan yang terkait dengan itu tadi, yang tentara TNI Polri itu ada di pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Rosa. Ya. Jadi pertama sekali, terima kasih Bapak Ibu ya, sudah hadir hari ini. Kami memang mengharapkan Bapak Ibu untuk mengisi survei online ini, karena hasilnya itu akan digabungkan, kemudian dianalisis, akan disampaikan ke substansi malaria untuk mungkin rumusan strategi dan segala macam. Tapi hasilnya akan kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan juga hasil kajian dari provinsi lain. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa saling belajar sebenarnya antar provinsi, antar kabupaten apa yang sedang dilakukan oleh pengelola provinsi di wilayah lain. Ya. Jadi itu saja mungkin detailnya nanti Ibu Rosa yang akan menjelaskan. Nanti bisa mungkin akan lebih cepat ya karena ternyata populasinya khusus ya tidak ada itu yang tambang dan lain sebagainya. Jadi itu saja mungkin Pak Bambang, Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya ini ya izin langsung untuk share screen Bapak Ibu. Tadi juga Pak, saya sudah berikan juga tadi materinya ke Pak Bambang juga, Bapak Ibu, sama link pengisian kuesionernya. Jadi nanti setelah saya memaparkan sedikit untuk apa yang ada isi dari kuesioner kita,
nanti kita akan coba langsung untuk pengisiannya gitu. Kita akan coba atau kita akan latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kuesioner kita. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Iqbal bahwa lebih banyak di MMP 5 atau nanti di pendatang sementara, nanti kita akan skip, nanti kita akan langsung untuk jawab ke MMP 5. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita coba ke online questionnaire-nya, jadi nanti ada data terkait yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu isi nanti di questionnaire kita. Karena tadi sudah dijelaskan Pak Iqbal bahwa ini akan diisi oleh 514 kabupaten kota di Indonesia oleh pengelola program pada level provinsi dan pada level kabupaten kota. Jadi nanti ini akan diisi oleh Bapak Ibu semua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Informasi data terkait yang dibutuhkan, nah karena di Jawa Timur tidak ada untuk lokasi pertambangan atau hutan atau perkebunan, nah ini jadi informasi data terkait nanti bisa Ibu baca. Kalau yang MMP 1, MMP 3 ini nanti akan jumlah lokasi, jumlah pekerjanya ada berapa, dan jumlah kasus malaria pada positif pada pekerja pertambangan, hutan dan perkebunan ini berapa pada tahun 2020. Dan untuk MMP 4 ini nanti untuk area atau wilayah yang punya populasi khusus untuk suku pedalaman. Kalau di Jawa Timur tidak ada untuk nama MMP 4 ini, nanti kita akan skip, kita akan lanjut untuk MMP 5. MMP 5 ini untuk area atau populasi khusus yang punya pendatang sementara. Siapa pendatang sementaranya nanti kita akan lihat di kuesioner online kita. Jadi nanti yang Bapak Ibu butuhkan ini adalah jumlah pendatang sementaranya berapa. Misalnya nanti Bapak Ibu sebutkan ada nelayan misalnya, nah jumlah kelompok nelayan tersebut berapa yang datang tersebut, lalu berapa jumlah kasus positif malarianya pada nelayan tadi yang ditemukan tadi pada tahun 2020, dan dari daerah mana para pendatangnya berasal. Misalnya dari Kabupaten Sukabumi misalnya, atau dari Kabupaten Blitar, atau dari mana, nanti akan Bapak Ibu masukkan di informasi di online questionnaire kita. Jadi ini summary untuk questionnaire online kita Bapak Ibu. Jadi di dalam questionnaire nanti itu ada apa aja isinya, jadi nanti Bapak Ibu akan harus menjawab biasa di kontak Bapak Ibu. Jadi nanti juga akan ditanyakan area-areanya, jadi apa yang harus dijawab, akan menjawab untuk profilnya, lalu juga Bapak Ibu akan jawab untuk penemuan kasus dan pengobatannya, intervensinya apa yang sudah dilakukan selama ini, detail intervensinya seperti apa, lalu juga apakah ada penularan malarianya tidak dari para pekerja tadi ke masyarakat yang tinggal di sekitar, dan detail intervensi juga ditanyakan untuk masyarakat di sekitar. Nanti juga akan ada ditanyakan pencatatan dan pelaporannya bagaimana, apakah dilaporkan atau tidak ke Esismal dan Dinas Provinsi. Juga nanti akan ada hambatan dan rencananya seperti apa. Juga bagaimana untuk kegiatan surveillance migrasinya yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan di wilayah kerja Bapak Ibu. Jadi ini bisa Bapak Ibu baca, tadi sudah saya kasih ke Pak Bambang. Silakan Ibu baca ya Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada. Baik, Pak Bambang, yang link pengisian kuesionernya sudah di-share ke teman-teman ya Pak? Pak Bambang masih di sini kah? Atau ya, saya izin saya sharekan lagi linknya Bapak Ibu. Tadi ada link, dia surveymonkey.com, mungkin sudah di-share sama Pak Bambang. Nanti mohon kasih tahu saya kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan link tersebut. Saya juga sudah taruh di chat kita ini, di Zoom kita ini, link tersebut ini, link pengisian online questionnaire kita ini. Nanti kasih tahu ke saya, atau di form ini, atau di Zoom kita ini, apakah Bapak Ibu tidak bisa buka link tersebut atau tidak. Jadi kalau ada masalah dalam pembukanya, misalnya tidak bisa atau tidak sama, nanti tolong kasih tahu saya kalau ada masalah. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka link pengisian survei Monkey-nya. Kita akan coba, jadi ini baru latihan, kita coba dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner MMP-nya, dan
apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di online questionnaire. Ya, sebelum saya lanjut, kita lanjut untuk coba menjawab pertanyaan questionnaire MMP ini. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya persilakan. Atau kalau belum, saya lanjut. Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Oke, baik, kalau tidak ada, saya jelaskan dulu. Tapi nanti saya mohon juga bantuan dari Bapak Ibu dan teman-teman kalau ada yang mau sharing tentang populasi khusus ini di wilayahnya atau mau yang bertanya boleh nanti silakan langsung ditanyakan ke saya. Baik, nanti kalau Bapak Ibu buka link pengisian ini boleh dibuka dari HP Android Bapak Ibu masing-masing atau boleh dibuka di komputer laptop Bapak Ibu masing-masing. Kalau nanti dalam pengisiannya nanti biar lebih besar tampilannya nanti dari laptop atau dari komputer Bapak Ibu bisa dibuka gitu. Jadi kalau HP saya takutnya nanti kecil, tidak apa ya, dari HP kan biasanya kecil, nggak terlalu besar layarnya atau tidak terlalu jelas untuk menjawab nanti. Jadi nanti saya sarankan untuk dari laptop saja atau dari komputer. Baik, pada halaman 1 ini ada mohon di-download lembar pernyataan persetujuan. Jadi nanti Bapak Ibu klik yang warna biru ini, kalau Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan otomatis mengunduh satu file namanya lembar pernyataan persetujuan. Mohon nanti lembar pernyataan persetujuan ini Bapak Ibu isi. Setelah Bapak Ibu isi, nanti pilih yang bacaannya ini, upload kembali file tersebut, file ini. Nanti silakan kirimkan kembali file tersebut ke kami. Jadi kalau setelah Bapak Ibu isi lembar pernyataan tersebut, silakan pilih choose file untuk kembalikan. Ini wajib Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak ada lembar pernyataan persetujuannya dan tidak dikembalikan ke saya, akan hubungi Bapak Ibu untuk menanyakan mana lembar pernyataan persetujuannya. Kalau lembar pernyataan persetujuan tidak bisa Bapak Ibu pilih di sini untuk mengirimkan kembali lewat online survei Monkey-nya, nanti boleh WA ke saya, ada nomor WA saya di sini. Kirimkan kembali ke WA saya lembar pernyataan persetujuan tersebut. Kalau tidak bisa dikirim melalui laptop atau melalui desktop Bapak Ibu. Karena kita baru latihan hari ini, jadi kita anggap kalau kita sudah mengisi lembar pernyataan tersebut dan sudah mengembalikan kepada kami. Silakan Bapak Ibu centang bahwa Bapak Ibu bersedia berpartisipasi. Nomor 2, Bapak Ibu centang. Setelah Bapak Ibu centang, silakan Bapak Ibu pilih Bapak Ibu pengelola malaria pada level apa. Kalau Pak Bambang nanti dia akan pilih, Pak Bambang adalah pengelola, saya pengelola program pada level provinsi. Tapi nanti Bapak Ibu dari Banjarnegara misalnya nanti akan pilih misalnya pada level kabupaten kota atau kota Surabaya misalnya. Kota Surabaya akan pilih pada level kabupaten kota. Oke. Saya pilih saya adalah pada level malaria level kabupaten kota. Lalu saya next, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita akan masuk ke informasi kontak. Jadi ini detail informasi kontak, mohon sekarang diisi Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu isi apa adanya dulu nggak apa-apa, tapi nanti kalau final jangan diisi nama orang lain ya Bapak Ibu, tapi nama Bapak Ibu ya yang lengkap. Oke, saya isi dulu. Nama saya Dara Rosa, jabatan saya adalah pengelola program, saya misalnya. Kota Surabaya. Ngecas HP. Oke, Provinsi Jawa Timur. Nomor HP silakan Bapak Ibu masukkan. Jadi nanti detail informasi kontak ini, mohon nomor HP yang Bapak Ibu berikan ke kami ini nanti yang Bapak Ibu masukkan adalah nomor telepon HP yang aktif yang bisa saya hubungi. Karena nanti saya akan banyak berhubungan sama Bapak Ibu menanyakan informasi yang sudah Bapak Ibu isi, yang saya butuh informasi lebih lanjut nanti. Jadi nomor HP detail kontak sudah Bapak Ibu masukkan, silakan pilih
status universitasnya. Kalau Jawa Timur semuanya sudah eliminasi, akan pilih eliminasi. Nanti mohon sebutkan Bapak Ibu sudah eliminasi pada tahun berapa. Kalau Kota Surabaya saya contohkan misalnya sudah eliminasi pada tahun 2008 misalnya Bapak Ibu. Atau pada tahun 2010 atau pada tahun 2012 silakan diisi tahun eliminasinya, statusnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, next. Ini untuk area pada pekerja tambang. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada untuk area tambang, tapi saya hanya jelaskan sedikit saja profilnya. Saya tidak akan jelaskan lebih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan di kuesioner di area pada MMP 1. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu ada, jadi kalau MMP 1 itu profilnya ditanyakan adalah kalau ada, nanti akan jawab iya ada. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi akan ditanyakan apakah ada tambang legal atau terdaftar. Nanti juga akan ditanyakan, misalnya kalau dipilih ada, nanti akan ditanyakan berapa jumlah tambang yang legal terdaftar ini dan berapa jumlah tambang rakyat atau yang tidak terdaftar atau yang ilegal ini. Jadi nanti profilnya yang berbeda gitu. Dari nanti di profil MMP 1, MMP 2, siapa MMP 2 untuk area perkebunan, siapa untuk area hutan, dan siapa untuk pendatang sementara. Jadi ini nanti pertanyaannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu mau jawab, silahkan. Tapi karena tadi Pak Bambang sudah jelaskan lebih banyak, lebih apa ya, populasi khusus yang ditemukan pada pendatang sementara, saya akan skip, kita akan skip untuk tidak menjawab pada area tambang. Tapi kalau Bapak Ibu mau jawab, silakan. Karena kita baru tes saja di sini, baru latihan, belum jawaban yang sebenarnya. Nah, ini untuk area hutan. Kalau nanti ada area hutan, misalnya contoh, nanti sama seperti saya jelaskan tadi di MMP 1, nanti yang beda itu profilnya, siapa yang disebut dengan kegiatan hutan. Jadi yang kegiatan hutan itu ada yang dipilih adalah kalau dia ada populasi khusus pekerja pada penambang yang legal atau terdaftar, lalu yang perambahan atau yang penambangan ilegal tidak terdaftar, dan lainnya. Siapa lainnya yang apakah ada perambah lainnya di untuk kegiatan jenis hutan ini. Oke, untuk MMP 3 ini adalah untuk area perkebunan. Perkebunan ini kalau misalnya ada area perkebunan, siapa yang dimaksud dengan aktivitas kebun itu siapa? Kalau Bapak Ibu pilih iya ada. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini jenis kegiatan kebunnya. Jadi misalnya ada kebun karet, ada kebun kelapa sawit, ada kebun coklat, kopi, teh, tembakau. Nanti kalau Bapak Ibu, ya ada chat. Oh ya, nggak apa-apa Ibu. Kalau baru gabung, silakan selamat bergabung Ibu yang baru bergabung. Kita sudah coba untuk hari sekarang kita lagi coba untuk latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di online kuesioner kita, Ibu. Jadi nanti Ibu ada link pengisian kuesionernya ada di chat. Silakan Bapak Ibu klik. Nanti akan tampil seperti ini. Sekarang saya lagi mau menjelaskan untuk MMP 3. Jadi tadi MMP 1 itu ada area untuk tambang, pekerja tambang, aktivitas tambang. Untuk yang MMP 2 itu untuk area hutan, aktivitas hutan dan pekerja hutan. Dan yang sekarang adalah untuk MMP 3 untuk perkebunan yang atau area aktivitas perkebunan atau untuk pekerja perkebunan. Kalau nanti Bapak Ibu ada kabupaten atau wilayah Bapak Ibu ada aktivitas atau pekerja perkebunan, ini nanti Bapak Ibu tinggal pilih jawabannya ada, iya. Nanti kalau next lanjut ke berikutnya, nanti akan ada pilihan lagi, pertanyaan lagi, jenis perkebunan yang terdaftar atau perusahaan ya Bapak Ibu ya, atau yang legal ini apa? Kalau bisa contoh ada tank misalnya, ada pekerjaannya misalnya. Nanti kalau kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya, nanti Bapak Ibu akan ditanyakan jumlah lokasinya berapa. Jadi yang tadi teh yang Bapak Ibu sebutkan ada perkebunan teh, lokasinya tuh misalnya ada di 2 kecamatan. Di 2 kecamatan ini lokasinya kira-kira ada 2 misalnya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan jumlahnya ada 2.
berapa jumlah pekerjanya yang tadi Bapak Ibu sebutkan ada 2 jumlah lokasi perkebunan tadi, kira-kira tuh ada atau maksimal ada 100 misalnya pekerjanya. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan ada 100 jumlah pekerja pada perkebunan tersebut. Lalu nanti juga akan ditanyakan ada jenis perkebunan atau yang tidak terdaftar ini apa. Oke, Pak Bambang, saya mau bertanya dulu Pak Bambang, apakah ada dari teman-teman kabupaten kota yang punya area MMP atau punya masalah populasi khusus pada pekerja perkebunan, Pak Bambang? Yang melaporkan Ya, Bu. selama ini, Pak? Ya, selama ini teman-teman itu tidak ada laporan pekerja migran khusus perkebunan. Karena kalau di intern Jawa Timur ya tidak pernah. Jadi kasus-kasus yang selama ini kita ketemukan itu kebanyakan mereka bekerjanya justru di daerah yang di luar wilayah Jawa Timur, yang ada bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera, yang pulang ke Jawa Timur. Kalau teman-teman kabupaten sendiri saat ini belum pernah ada yang melaporkan adanya pekerja di bidang perkebunan intern yang kena malaria. Gitu. Kebunannya, Pak ya? Ya, kalau yang gimana, untuk Bu? suku pedalaman nggak ada juga ya, Pak? Kalau untuk suku pedalaman nggak ada ya, Pak ya? Saya rasa Jawa Timur tidak ada suku Nggak ada. pedalaman ini. Iya. Nggak tahu kalau ada wilayah mungkin Sumeneb ada pulau terpencil yang tidak terjamah ya mungkin saya tidak tahu ini atau di mana. Saya rasa tidak pernah ada ini. Yang terpencil jauh itu kan hanya Sumeneb aja, Bu. Itu yang sampai jauh sekali itu wilayahnya itu. Nah, itu saya rasa tidak ada kalau Jawa Timur yang suku pedalaman ini, Bu. Ya, Bu Rosa. Berarti kalau nanti tidak ada, jadi nanti kalau Jawa Timur ini lebih cepat menjawab kuesionernya. Karena tadi pertama pertambangan untuk area pertambangan tidak ada, nanti akan skip lanjut ke MMP 2. Nanti untuk hutan juga tidak ada, untuk area atau populasi pekerja hutan itu tidak ada juga, nanti akan skip lanjut ke MMP 3. Kalau juga tidak ada untuk area perkebunan atau pekerjaan akan skip, nanti akan lanjut ke MMP 4. Nanti tidak ada juga akan skip lanjut ke MMP 5. Jadi nanti Bapak Ibu sudah pasti akan lebih banyak jawab di MMP 5 seperti yang sudah dijelaskan Pak Bang tadi. Ada pekerja musiman yang baru datang dari luar provinsi atau dari luar kabupaten kota. Baik. Bu Rosa, saya tambahkan sedikit ya. Untuk pekerja tambang ini apakah hanya tambang mineral? Kalau tambang galian C tanah itu apa juga termasuk dimasukkan di situ ya, galian pasir, galian batu gitu. Pasir, kalau pasir ya Pak, pasir itu masuk ke tambang Pak. Ya, terus galian C itu yang dimaksud seperti ambil batu-batuan gitu. Itu kan kadang ada persawahan itu kan diambil batunya, iya, betul. diambil kerikilnya, itu kan termasuk kriteria tambang juga ya. Kalau misalnya, apakah di area yang batu tadi, yang untuk mengambil batu tadi di area pesawan tadi, itu ada masalah malarianya tidak Pak? Nah, jadi gini, kalau untuk masalah malaria di Jawa Timur saat ini kan semuanya tuh import. Jadi belum pernah kita ketemukan yang penularan setempat yang kaitannya dengan pertambangan, khususnya di pertambangan itu. Ini yang jadi informasi. Jadi selama ini tidak pernah kita ketemukan kasus malaria setempat yang berkaitan secara langsung dengan area pertambangan di Jawa Timur. Gitu. Tapi kalau untuk pendataannya mungkin wilayah-wilayah yang punya wilayah galian pasir, batu itu mungkin ada. Jadi diambil batunya untuk batu uruk, untuk pembuatan batu kerikil itu ada di banyak wilayah di Jawa Timur itu. Oke, baik Pak. Jadi Pak, saya jelaskan lagi Bapak Ibu. Tadi ini menarik sekali kalau tadi untuk pertanyaan dari Pak Bambang, untuk beberapa tempat wilayah yang tadi ngeruk, misalnya contoh pasir atau tadi batu. Kalau Pak Bambang, kalau misalnya kalau kita lihat ya ada, jadi nanti ada pertanyaan jenis tambangnya yang legal terdaftar. Kalau misalnya tidak ada tambang tersebut adalah dia tidak ilegal, nanti kan akan masuk. Bapak Ibu tinggal jawab, oh tidak ada tambang tersebut bukan tambang yang ilegal gitu.
maksudnya ada tambang tersebut bukan legal gitu. Nanti kalau misalnya ada pasir tadi, penggerukan pasir dan batu tadi itu adalah misalnya dia ilegal, nanti Bapak Ibu tinggal pilih misalnya pasir. Kalau kita contohkan Bapak Ibu ya, saya isi pasir dan batu tadi. Jadi nanti Pak, kalau memang ada penemuan kasus malaria di pada pekerja pasir dan batu tadi yang ditemukan atau dilaporkan sama ini, silakan dimasukkan di sini Pak. Tapi kalau tidak ada selama ini, tidak ada pekerja tadi yang mengeruk pasir atau batu tadi, bukan, tidak ada yang berasal dari luar wilayah, dan tidak ada penemuan kasus di lokasi tambang tadi, dan tidak punya permasalahan malaria tadi pada pekerja pengeruk pasir dan batu tadi, jadi nggak usah dimasukkan ke MMP 1 Pak. Tapi kalau tadi yang pengerukan tadi pasir dan batu tadi itu dia pekerjanya dari luar wilayah, bukan wilayah, misalnya contoh, dia bukan dari kota Surabaya, jadi area tersebut misalnya di Sumeneb, tapi ada pekerjanya itu dia berasal dari luar wilayah, misalnya dari kota Surabaya atau dari Jogja misalnya, contoh ya Pak ya, dan itu bermasalah dalam surveillance migrasinya nanti di pendataannya. Kalau memang mau dimasukin dan itu adalah pekerja para pekerjanya dari luar dan nanti akan pernah dilakukan kegiatan penemuan kasus malaria di sana, silakan dimasukkan di MMP 1 Pak Bambang. Tapi kalau nanti Bapak Ibu tidak ada, bukan berasal dari luar, tidak ada, selama ini tidak pernah dilaporkan, tidak ada kegiatan penemuan kasus malaria, tidak pernah dilakukan screening, tidak usah dimasukkan ke MMP 1 ya Pak ya. Ya Bu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, yang misalnya Bapak Ibu masih ragu untuk siapa, apakah ini masuk atau tidak, sama sih Pak, di kabupaten lain juga menanyakan ke saya, kalau pasir di sini banyak pasir Mbak Rosa ngambil dari apa namanya, dari bukit gitu, diambil pasirnya, apakah itu masuk? Saya tanyakan apakah pekerjanya dari dalam, Ibu tahu dilaporkan dari wilayah Bapak Ibu apa tidak? Kalau iya, kalau Bapak Ibu bilang itu masalah dan banyak, populasinya banyak, lebih dari 50 kelompok misalnya, silakan dimasukkan. Ya, baik. Saya lanjut. Untuk yang MMP ya, ini untuk pendataan sementara. Jadi ya, nanti saya butuh masukan dari Bapak Ibu atau sharing dari teman-teman yang punya populasi khusus untuk pendataan sementara ini. Ya, kalau Bapak Ibu punya ada area untuk pendataan sementara, Bapak Ibu pilih, iya ada. Misalnya ada pekerja musiman, ada pekerja musiman yang baru kembali, lalu ada pelajar dan mahasiswa misalnya, atau penjaga perbatasan yang baru tiba atau segala. Bapak Ibu pilih ya. Nanti kita akan lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Nah ini jadi definisi operasionalnya adalah pendatang sementara ini adalah pekerja atau orang yang datang yang dia menetap tinggal di kurang dari 6 bulan di wilayah kerja Bapak Ibu yang dilaporkan. Oke. Jenis penata sementara ini silakan dipilih. Misal tadi Pak Bambang sudah cerita, lebih banyak yang dari pekerja musiman datang dari luar, dari Kalimantan, dari Sulawesi misalnya. Tapi siapa pendatang sementara tersebut? Misalnya mereka adalah pekerja musiman TNI Polri misalnya, TNI yang baru tiba dari Papua misalnya, atau baru tiba dari NTT misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pilih siapa, apakah itu juga apakah ada mahasiswa atau pelajar, silakan dipilih. Ini boleh dari satu atau lainnya. Misalnya lainnya yang belum ada di pilihan siapa, misalnya pekerja tambak misalnya. Nah silakan diisi atau siapa, nanti di kotak ini lainnya. Nah, ini silakan misalnya saya isi dulu, misalnya contoh Bapak Ibu, ada pekerja tambak yang dilaporkan. Pekerja tambak sementara atau pekerja musiman sementara itu pekerja tambak. Ya, berapa jumlah pendatang sementara ini yang datang ini tadi? Jadi kalau Bapak Ibu kira-kira atau maksimal misalnya untuk
TNI yang dilaporkan ada 100, lalu untuk mahasiswa yang dilaporkan ada sekitar 80. Nah, tinggal Bapak Ibu tambahkan 100 tambah 80, lalu berapa untuk pekerja tambah, misalnya ada 20 orang. Nah, silahkan diisi. Jadi misalnya ada 200 misalnya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Tidak pada pendatang sementara ini. Kalau ada, silakan Bapak Ibu pilih iya ada. Tapi kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu pilih tidak ada. Misalnya iya ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria? Tidak pada pendatang sementara ini. Kalau ada, Bapak Ibu pilih iya ada. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ditanyakan kembali adalah pada pendatang sementara ini, yang mana yang ditemukan kasus malarianya. Jadi tadi kita sudah sebutkan ada pendatang sementaranya ada 4 tadi, ada Polri yang baru datang, atau TNI kita yang baru datang, tentara yang baru datang, atau siswa atau pelajar yang ada gitu yang datang misalnya dari NTT, dari Kupang atau ini. Kayak mana yang dia ditemukan atau ada ditemukan kasus malarianya selama yang dilaporkan. Misalnya ada pada TNI Polri misalnya, TNI dan Polri dan TNI. Bapak Ibu klik jawabannya yang mana, pilih. Nah, pertanyaan berikutnya ini adalah cara Bapak Ibu atau petugas selama ini menemukan kasus malaria pada pendatang sementara ini seperti apa. Misalnya dengan ACD, ya, misalnya sampai dengan MBS dan survei kontak, silakan dipilih jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah cara petugas memeriksa malaria bagaimana pada pendatang sementara ini. Misalnya dengan mikroskopis dan RBT, apakah pendatang sementara ini berobat tidak ke puskesmas terdekat? Misalnya iya. Jika ada, jadi pendatang sementara ini yang Bapak Ibu sebutkan tadi ya Bapak Ibu ya. Apakah selama ini pekerja tadi yang Bapak Ibu pilih, jawabannya tadi untuk pendatang sementara ini, mereka melaporkan diri tidak ke atau berobat tidak ke puskesmas terdekat. Nah, kalau misalnya mereka berobat, silakan pilih memang iya gitu. Atau tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali nanti jawabannya adalah tidak. Jika ada pendatang sementara yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up? Nah, silakan dijawab misalnya diberikan obat dan follow up. Apakah dilakukan intervensi untuk, nah ini pertanyaan nomor 20, kita akan menjawab pertanyaan untuk intervensinya. Apakah dilakukan intervensi? Oke, silakan jawab. Misalnya selama ini ada dilakukan intervensi, kita jawab iya. Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu pilih tidak ada. Iya, ada dilakukan intervensi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Intervensinya akan ditanyakan adalah ini, Bapak Ibu pilih apa intervensi yang pernah dilakukan atau sedang dilakukan atau apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalnya selama ini atau pernah dilakukan pada pendatang sementara tersebut adalah pemberian kelambu berinsektisida atau pernah membentuk kadar malaria JND misalnya, atau pernah dengan promkes atau lainnya yang belum ada di pilihan, nanti tinggal pilih lainnya. Bapak Ibu tinggal isi apa intervensi sudah dilakukan selama ini. Saya pilih misalnya, saya pilih semua. Ada intervensi yang dilakukan semuanya misalnya, saya pilih. Contoh. Lanjut, pertanyaan berikutnya adalah nanti akan ditanyakan masing-masing tadi. Detail intervensi yang sudah kita pilih tadi, misalnya karena tadi saya pilih ada pemberian kelambu, akan ditanyakan kapan terakhir kali memberikan kelambu. Misalnya terakhir kali memberikan kelambu itu kurang dari 1 tahun yang lalu. Kapan melakukan IRS, misalnya 1 sampai 3 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali melakukan vektor dengan larvasida, kurang dari 1 tahun yang lalu. Lalu BTI kan kapan? Ya. Lalu, oke, maaf saya lupa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pilih kapan melakukan IRS, tadi kan kita sebut ada 3. Tadi ada pada TNI, ada Polri, sama mahasiswa. Jadi nanti kapan terakhir melakukan IRS, nanti mohon disebut pada pendatang sementara mana. Misalnya tadi terakhir kali melakukan IRS itu pada TNI, misalnya contoh ya Bapak Ibu. Larvasida tadi itu dengan siapa? Misalnya dengan TNI atau dengan mahasiswa misalnya. Oke, ini TNI misalnya
contoh dengan mahasiswa dilakukan pada pendataan sementara pada itu mahasiswa. Pertanyaan berikutnya adalah berapa penggantian transport yang diberikan kepada kader malaria atau JMD? Misalnya 250 sampai dengan 500. Dari mana dana operasional penggantian transport yang diberikan untuk kader ini? Misalnya dari dana APBD atau GF, misalnya Global Fund ya, atau ya yang paling banyak ini dana dari APBN. APBN. Ya, misalnya Bapak Ibu ya, dananya ada 2, atau nanti dari sumber dananya misalnya dari dana desa misalnya, atau saya silakan diisi dari mana dana tersebut berasal. Dari semua intervensi yang dilakukan, jadi tadi saya pilih jawabannya, Bapak Ibu pilih jawabannya itu semua intervensinya ada yang 5 tadi, pilihan tadi. Mana yang menurut Bapak Ibu yang paling efektif untuk menurunkan kasus malaria? Misalnya yang paling efektif adalah memberikan kelambu. Apakah ada kerjasama lintas sektor? Nah ini silakan dipilih. Dengan siapa kerjasama lintas sektor selama ini sudah terjalin? Misalnya dalam melakukan kegiatan intervensi kerjasamanya dengan TNI misalnya, atau dengan universitas, atau dengan siapa atau lainnya. Silakan Bapak Ibu sebutkan, misalnya dengan Polri, misalnya Bapak Ibu ya, lainnya. Atau tidak ada kerjasama lintas sektor. Jadi kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu pilih tidak ada kerjasama lintas sektor. Ya, sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau yang mau sharing? Mau sharing untuk kegiatan intervensi yang sudah dilakukan di wilayah Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang mau tanyakan atau mau sharing, boleh? Dari Malang, Bu Rosa, dari Malang. Mau tanya. Silakan Pak Andi. Ya, Pak. Bu Rosa, ini kebetulan Kota Malang ini kan kotanya memang tidak luas, kotanya kecil, dan hanya pendatangnya hanya mahasiswa. Kira-kira nanti isiannya itu dikosongi atau ditulis tidak ada atau di-skip atau bagaimana? Terima kasih. Baik, mahasiswa berarti ada pendatang sementara mahasiswa ya Pak? Mahasiswa, kebanyakan mahasiswa yang pendatang dari Aceh sampai Papua ada. Berarti Bapak pilih yang mahasiswa ya Pak, mahasiswa perguruan tinggi. Ya. Ya. Lalu nanti Bapak tinggal jawab. Nanti ada pertanyaan berikutnya di survei akan ditanyakan dari mana siswa tersebut berasal. Pendatang sementara yang Bapak pilih mana? Jadi nanti Bapak sebutkan dari Aceh, tapi dari yang dia harus dimasukkan bukan nama provinsinya, tapi nama kabupaten kotanya. Untuk data jadi nanti Bapak nggak akan pilih gimana Pak? Untuk data mahasiswa kita itu memang tidak punya Bu. Jadi yang kita tahu memang di masyarakat itu ya banyak pendatang yang kos itu di masyarakat, di perumahan itu memang dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Nah, kira-kira kalau kita data angka yang jelas tidak punya. Nah, kira-kira apa hanya diisi seperti itu aja atau bagaimana? Mungkin untuk Kota Malang ini agak khusus karena datanya akan cenderung kosong. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Nah, oke. Pak Iqbal ada yang mau dibantu untuk dijawab atau saya jawab Pak? Gimana Pak? Pak Iqbal masih di sini kan Pak? Pak Iqbal. Oh, Pak Iqbal. Pak Iqbal, masih di sini kan Pak? Atau oke, baik. Nanti mungkin akan ditambahkan sama Pak Iqbal informasi ini Pak Andi. Oke, di Malang Pak, sama kayak di Bali. Di Bali itu untuk di Kota Denpasar susah mendapatkan informasi berapa jumlah wisatawan turis
dan berapa untuk yang tadi mahasiswa dan pelajar ini memang banyak sekali dan tidak punya datanya di puskesmas juga tidak punya, mereka juga tidak melaporkan puskesmas juga dan mereka tidak melaporkan juga ke JMB gitu. Nah di sana juga nanya ke saya, Mbak Rosa ini bagaimana ya, ini saja dulu kalau jadi tetap diisi pendataan sementaranya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malarianya? Misalnya tadi ini ya, sebentar, saya masuk ke back kembali ke ya ini. Selama ini, jadi nanti di sini kita nanti kalau misalnya Bapak jawab iya ada, saya contohkan ya Pak ya. Untuk yang Malang akan jawab mahasiswa perguruan tinggi. Selama ini memang halo ya Bu, ya G. Oke. Oh ya, saya kira ada mau bertanya. Ya, saya jawab lagi. Akan pilih misalnya mahasiswa perguruan tinggi. Untuk jumlah peran sementara, oke. Ini berapa yang Bapak ketahui? Jadi misalnya memang selama ini nggak tahu misalnya Bu Rosa. Bapak kirakan aja. Kalau bisa dikirakan ya Pak ya, atau maksimal berapa? Kalau bisa gitu. Tapi kalau tidak bisa, misalnya nanti itu di hambatan rencana aja Bapak jelaskan. Silakan dulu nanti Bapak isi dulu misalnya 0 dulu, tapi nanti saya akan koordinasi ke Bapak apakah benar 0 atau memang tidak ada datanya sama sekali, tidak ada dilaporkan sama sekali. Tapi kalau memang ada kira-kira ya Pak ya, kira-kira yang diketahui oleh dinas selama ini ada 100 misalnya, maksimal ada 100 misalnya. Silakan isi 100, tapi kalau memang tidak ada sama sekali dilaporkan, Bapak tidak tahu sama sekali, puskesmas juga tidak punya datanya, nanti silakan dulu isi 0, nanti saya akan tanya ke Bapak, apakah Bapak isi 0 ini sudah Bapak tanyakan belum ke puskesmas setempat atau ke mana ya, ke kos-kosan setempat atau gimana 0 ini gitu. Jadi nanti kalau Bapak, kita contohkan lagi, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Nanti kalau Bapak jawab tidak ada dan tidak ada, nanti tidak akan jawab untuk pertanyaan, intervensi, dan lainnya. Nanti akan skip, nanti akan lanjut langsung ke surveillance migrasinya, Pak. Nah itu. Tapi kalau Bapak jawab ada penemuan kasusnya selama ini, tapi misalnya dan ada juga permasalahan malaria, nanti Bapak akan otomatis akan menjawab pertanyaan ini lagi, di mana ditemukan kasus malaria. Tapi kalau tidak ada sama sekali ditemukan kasus malaria, nanti tidak akan menjawab pertanyaan ini, Pak. Jadi nanti itu otomatis langsung ke surveillance migrasinya saja, gitu, Pak. Itu yang bisa saya jawab ya, Pak ya. Nanti mungkin Pak Iqbal mungkin mau menambahkan nanti kalau misalnya Pak Iqbal masih di sini. Kalau kasus kita, halo. Iya Pak. Kalau kasus kita itu ada kasus 1 tapi import, bagaimana Ibu? Ada pendataan sementara yang mana, Pak? Program baru Bu, jadi masih meraba-raba. Ya, ada pendataan sementara ya Pak? Nggak apa-apa, itu masuk aja. Mungkin nanti untuk kasus impor seperti itu kan nanti ada informasi tambahannya menurut saya. Bisa dicatat di bagian bawah kan kalau itu kasus impor gitu ya. Betul. Jadi kami beritahu aja kalau itu. Bukan. Ya. Jadi tidak kan itu kan kasusnya impor ya. Bukan permasalahan, tidak ditemukan permasalahan malaria pada pendataan sementara. Nanti kan Bapak tadi sudah jelaskan akan masuk langsung ke surveillance migrasi ya Pak. Jadi nanti Bapak tanya akan dijawab apakah bagaimana ininya. Lalu nanti beberapa saya isi dulu bisa contoh. Saya contohkan dulu. Kali nanti di sini kali Pak Iqbal ya. Oh, mana dia? Saya coba dulu. Siapa yang melakukan screening? Saya jawab dulu. Ya, ini nanti Bapak tinggal jelaskan saja. Ini di tambahan lainnya yang terakhir, Pak Andik nanti bisa tambahkan dari Malang. Kalau tadi ditemukan ada 1 kasus malaria tapi impor gitu. Nanti siapa
Bapak tinggal tambahkan aja di sini ya Pak ya, di tambahan lainnya. Jadi Bapak jelaskan ada satu pada tahun 2020, tapi itu bukan, itu kasusnya dari impor gitu pada pendatang sementara. Di sini ya Pak. Ya kan Pak ya, Pak Iqbal benar nggak Pak? Saya terus salah lagi. Betul Bu, lanjut ya. Betul tuh. Ya, baik. Ya, baik. Oke. Saya balik lagi, back lagi. Saya mau jelaskan dulu. Belum selesai saya jelaskan. Ya, oke. Nanti saya balik lagi. Oke, saya coba dulu lah. Kalau saya dari Kota Malang misalnya, saya jawab 0. Kalau saya maksimal, misalnya saya tahu di sana ada 100. Kira-kira ada 100 maksimalnya. Lalu, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Ya, saya jawab ada. Apakah mempunyai permasalahan pada pendatang sementara? Ya, saya jawab ada. Ya, di manakah ditemukan kasus malaria? Saya jawab ada pada mahasiswa. Contohnya saya jawab pada mahasiswa atau perguruan tinggi ini. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya jelaskan. Lalu saya lanjut untuk ke intervensi. Pilihan intervensinya apa? Ini intervensinya dijawab kapan kami memberikan kelambu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu tadi saya jelaskan, kalau memang tidak ada kegiatan penemuan kasus, nanti tidak akan menjawab untuk pertanyaan di intervensi. Nanti akan ke skip langsung ke surveillance migrasi. Tapi kalau tadi kita jawab iya ada penemuan kasus dan ada ditemukan kasus malarianya pada pendatang sementara ini, jadi nanti akan masuk untuk menjawab detail intervensinya. Jadi kapan dilakukan terakhir kali? Ini jadi dan berikutnya nanti akan ditanyakan di intervensinya. Jadi tadi saya pilih jawabannya ada kerjasama yang sudah terjalin selama ini dengan universitas atau misalnya kerjasama dengan Universitas Brawijaya misalnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jelaskan apa misalnya melakukan kerjasama dalam melakukan screening pada mahasiswa yang berasal dari luar wilayah misalnya. Lalu TNI Polri kerja seperti apa? Misalnya kerjasamanya adalah dalam segi keamanan atau apa yang sudah terjalin. Silakan nanti dijawab. Saya jawab dulu ada, tapi nanti mohon kalau Bapak Ibu jawab di questionnaire-nya jangan jawab ada, karena saya ini saja menjelaskan. Kayak saya jawab ada. Nah ini untuk pencatatan dan pelaporan. Jadi pada pendatang sementara ini tadi yang kita sebutkan ada mahasiswa tadi itu berapa jumlah kasus positif malarianya pada 2020. Kalau memang ada, misalnya ada satu, Bapak Ibu tinggal tulis 1. Tapi kalau tidak ada pada tahun 2020, nanti Bapak Ibu tulisnya 0. Jadi kalau 0 ini kita tahu tidak ada, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada silakan isi 0, tapi kalau ada berapa silakan isi. Apakah temuan kasus malaria ini dilaporkan selama ini? Misalnya iya dilaporkan ke Dinas Provinsi dan Sismal. Saya akan lanjut hambatan dan rencana. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa cerita, tadi contoh dari Pak Andik misalnya. Pak Andik akan cerita lebih banyak nanti di hambatan dan rencana. Tadi itu hambatannya adalah tadi tidak punya data spesifik untuk jumlah mahasiswa yang berasal dari luar wilayah tadi. Jadi nanti Pak ceritanya seperti apa hambatan yang dialami selama ini, apakah belum ada kerjasama, lalu juga apa rencana dari Pak Andik atau Dinas Kesehatan Kota Malang misalnya untuk menghadapi pendatang sementara tadi, khususnya tadi pada mahasiswa tadi. Nanti akan jelaskan misalnya apa. Lalu untuk nomor 35 ini, apakah Bapak Ibu, ya ada pertanyaan? Oke, ya baik. Nah, ntar ya Bapak Ibu ya, Ibu Roni, Pak Roni. Untuk nomor 35 adalah apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor. Nah ini menarik nanti dari beberapa kabupaten yang jawab ini mereka banyak yang berencana untuk akan kerjasama lintas sektor dalam tadi populasi khusus tadi. Gitu. Jika Bapak Ibu berencana, mohon sebutkan bentuk kerjasamanya seperti apa. Misalnya dalam bentuk MOU atau dalam pendanaan atau dalam apa ya, dalam keamanan atau gimana. Nanti mohon dijelaskan di nomor 35 ini. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
sebelum saya jawab ada pertanyaan dari Pak Roni ya. Kenapa saya stop screen? Ya. Kalau selama ini kasus malaria konfirm dari hasil PCD, gimana Bu? Nanti laporan sakit yang sering juga tidak bermisi di ya Pak Roni ini untuk pendata sementara tidak Pak? Untuk yang PCD, hasil PCD ini Pak? Passive case detection ya Pak? Pak Roni? Ya Bu. Ya, ya Pak, boleh cerita, mau sharing atau ceritakan yang Bapak tanyakan ke ini Pak? Ya, ini sebetulnya selama ini kasus yang dilaporkan di Esismal itu adalah kasus pelaporan dari Fasiankes kami di Kota Kediri. Kebanyakan memang yang rawat inap di situ juga bukan yang berdomisili di Kediri, Bu. Nah, sedang kita sendiri itu juga tidak punya daerah reseptif. Kemungkinan memang pendatang sementara sama seperti punyanya Pak Andi tadi, untuk data mahasiswa kita juga tidak punya. Tepatnya berapa, jumlahnya berapa juga tidak ada. TNI Polri pun kadang kita ada pemberitahuan, kadang juga tidak dikasih pemberitahuan, Bu. Jadi berapa jumlah pasukan yang dikirim terus balik lagi ke Kediri itu berapa, di asrama itu berapa, juga kita tidak pernah dapat laporan. Nah, maksud saya ini nanti terus ngisinya bagaimana? Ya, betul. Baik. Pak Iqbal, saya kembalikan dulu ke Pak Iqbal. Pak, ini sama sih Pak dengan teman-teman yang melaporkan untuk kasus impor ya Pak ya. Karena kan dinas itu tidak tahu, apalagi khusus untuk TNI. Sama kayak di Jakarta juga kan Pak. Ya, ini sama dengan di daerah lain juga. Iya. Yang kami sarankan sebenarnya adalah karena ini kuesioner tidak akan langsung diisi hari ini, ya, jadi mungkin akan 1 atau 2 minggu lagi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya punya waktu untuk minta tolong ditanyakan ke instansi terkait sih sebenarnya. Karena bagaimanapun nanti usaha eliminasi kita kan nggak bisa mengandalkan yang dari kita aja ya. Pasti ada butuh keterlibatan atau kerjasama dengan lintas sektor lainnya. Jadi mohon maaf, mohon sekali ini Pak Roni, Bapak Ibu yang lain, mohon dicarikan informasinya. Jadi kita bisa dapat gambaran situasinya seperti apa. Kalau enggak tadi kita akan muncul bahwa tidak ada masalah begitu. Tidak ada tidak ada populasi berisiko lainnya, padahal di daerah Bapak Ibu adalah daerah reseptif gitu. Jadi nanti mislead kita ini bisa ke arah yang salah semua, menganggap bahwa semuanya baik-baik saja, padahal kasus malaria importnya lumayan ratusan. Kalau tentara itu datang Pak, itu bisa 20-30% dari mereka itu relapse bivak Pak, sebenarnya Mas Roni. Ini kita kan udah pernah tuh di Lumajang, di Sragen, di Madiun ya, di Batuan-Batuan itu banyak Pak yang kasus relapse-nya. Nah itu, padahal di sana itu kan masih reseptif. Nah, nanti kalau luput dari kita, kan nggak bagus juga untuk eliminasi kita nanti ya. Jadi apalagi masih di level provinsi. Jadi mohon dicarikan saja Pak informasinya, mohon ditanyakan saja. Saya pikir mereka juga mau kok terbuka untuk bagi datanya. Kemudian yang kedua, untuk tadi batalion selesai Pak ya. Bisa tanya ke Kodim atau ke kesehatannya ya, Kodim itu dia punya khusus sendiri itu yang unit yang kesehatan, saya lupa namanya, kepala kesehatan apa gitu. Dan yang kedua untuk yang sekolah itu Pak, terutama maksud saya itu adalah pelajar-pelajar yang dari Papua, itu boleh minta tolong ditanyakan Pak ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena mereka punya daftar berapa banyak pelajar-pelajar yang dari daerah sana. Jadi kalau bisa nanti kamu Pak Ibu pasti punya kontak kan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan, tolong ditanyakan saja. Mungkin pasti Pak. Untuk mahasiswa Pak Iqbal. Iya. Kalau mahasiswa di daerah Bapak, universitasnya ada berapa banyak sih Pak? Pak Roni dari daerah mana Pak? Maaf. Di Kota Kediri Pak. Kebetulan di sini banyak stikes, IIK, yang notabene banyak yang dari luar Pulau Jawa juga. Oh, kalau boleh saya tahu mungkin nanti yang pilih yang besar-besaran saja Pak. Jadi kalau mana yang stikes itu terlalu besar atau tidak, mungkin pilih aja 3 lah, 3 atau 4. Tolong ditanyakan saja ke mungkin nggak tahu ke ketua ya,
atau ke bagian administrasi dan kependidikannya, berapa banyak mahasiswa yang datang dari Papua, contoh gitu ya Pak ya, setiap tahunnya yang mereka terima gitu. Bilang saja bahwa ini untuk lagi pemetaan untuk mobile and migrant population di Indonesia. Itu aja Pak Roni, kalau boleh saya saran. Terus ini untuk yang tadi Pak Iqbal, yang kita dapat laporan dari Fasiankes, tapi sebetulnya domisilinya bukan di Kota Kediri. Jadi misalnya ada dari Batalion Jombang atau dari Batalion Madiun. Kita memang rawat inap di situ, Sismalnya juga masuk di kita. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau di Sismal itu nanti ada pertanyaan, Pak. Apakah dilakukan PE atau tidak? Nah, kalau saya tahu Pak Roni, mereka melakukan PE atau tidak? Kalau mereka melakukan PE, nanti pasti diklasifikasi tuh bahwa ini kasusnya kasus impor gitu ya. Nah, kalau kasus impor aman, ya kan? Karena itu tidak terjadi di sana gitu. Nah, sekarang ini kalau masuk ke Sismal, dia ini enggak? Dia lakukan PE atau tidak, Pak? Berarti dikembalikan ke kabupaten tempat domisili, Pak? Betul, tapi tercatat di kita kan, Pak? Masuk nggak di Sismal di dalam maksudnya contohnya di Kabupaten Kediri kan laporkan nggak ada kasus ada kasus itu kemudian dilakukan PE atau tidak? Kan benar, tapi orangnya kan udah di wilayah ini ya, udah masuk ke wilayahnya. Iya. Atau sudah dianggap saja? Tidak, Pak, gimana? Yang melaporkan dari rumah sakit, Pak. Ya. Kemudian pasien ini domisili bukan di Kota Kediri. Betul. Nah, itu yang melakukan PE Cinten. Siapa? Nah, bisa saya bantu jawab Pak Iqbal. Silakan ini. Ya. Jadi Pak Roni, mohon maaf ya, sebetulnya kan sudah dijelaskan kalau ada kasus luar wilayah itu kan dengan cross notifikasi. Kemudian di luar wilayah tersebut akan melakukan PE dan hasil itu nanti akan di-entry ulang setelah dapat jawaban dari wilayah yang domisili yang bersangkutan. Kan sudah seperti itu Pak Roni. Jadi kalau selama ini kabupaten kota menemukan kasus di luar wilayahnya, ini yang belum dilakukan cross notifikasi. Yang selama ini yang bisa dilakukan kan masih di luar wilayah Puskesmas, masih di dalam wilayah satu kabupaten atau kota. Itu Pak Roni ya, harusnya itu dilakukan Pak Roni. Ada DO-nya loh itu. Terima kasih Pak Iqbal, monggo dilanjut. Dari Kabupaten Malang, Bu Rosa. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Ini mungkin menyambung ya, karena saya dari Kabupaten Malang, terkait dengan data yang pendatang tadi, hampir di setiap pilihan tadi itu kita semua ada. Jadi seperti mahasiswanya itu kuliahnya ada di Kota Malang, bukan di kabupaten. Universitasnya kan adanya di Kota Malang. Namun pada saat kasusnya mereka ini ada yang dirawat inap di rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Malang, seperti itu. Jadi tentunya kami yang akan melakukan pelaporan itu dari Kabupaten Malang untuk pelacakannya PE-nya dari Kota Malang, karena tergantung dari alamatnya juga sih. Kalau dia alamat kosnya ikut kabupaten, kami yang akan melakukan, tapi kalau alamat kosnya ikut di Kota Malang, itu Kota Malang akan melakukan PE-nya. Kita sudah berjalan. Tapi untuk data-data jumlahnya itu memang kami tidak punya wilayah gitu. Kami tidak tahu karena yang punya wilayah jumlah mahasiswa kan tadi dari Kota Malang. Gitu ya. Karena kami yang kedapatan kasusnya gitu. Hampir kasus-kasusnya yang mahasiswa ataupun pelajar dari Indonesia Timur itu rawat inapnya di Kabupaten Malang, seperti itu. Begitu juga seperti data ada tenaga perambah hutan, ada juga pedagang. Kami dari beberapa wilayah di Kabupaten Malang, di salah satu beberapa kecamatan, banyak sekali tenaga yang bekerja ke Indonesia Timur, itu biasanya pulang pada saat Natal, libur Desember, atau mau menjelang Lebaran atau setelah Lebaran baru pulang. Yang bekerja di Papua sebagai perambah hutan, dia di sana juga sebagai pedagang
pedagang gitu ya. Itu juga atau konstruksi bangunan itu juga sangat banyak. Namun datanya kami juga tidak punya. Selama ini untuk detail jumlah persisnya, kami sudah pernah mencoba ke Dinas Tenaga Kerja pun mereka juga tidak tercatat gitu ya. Tidak ada. Kemudian pernah kami melakukan PE pada saat ke lokasi rumahnya itu, data di desa pun juga ada yang terdata dan ada yang tidak terdata gitu ya. Bahwa mereka bekerja izin surat kerjanya secara formal gitu. Jadi kami kalau hampir tadi semua pilihan itu sebenarnya ada semua gitu. Tapi kalau ditanya jumlah persisnya ya dia datang ke sini dengan membawa di sana sudah pernah malaria, sudah ada parasit dalam tubuhnya sehingga di sini tinggal relapse seperti itu, biasanya seperti itu yang terjadi di Kabupaten Malang. Gimana itu nanti sudah sampai pengisian termasuk yang mahasiswa tadi kan mereka kuliahnya di Kota Malang, jumlahnya yang mendata dari Kota Malang, tapi kasusnya kami ada yang dari kabupaten. Begitu pula dengan TNI, Polri, kalau kami TNI Polri insya Allah nanti bisa kami tanyakan di beberapa kapan karena kami ada kegiatan rutin untuk pelaksanaan survei migrasinya setelah kepulangan dari tugas di luar wilayah. Tapi untuk yang pedagang, konstruksi bangunan, perambah hutan, yang mahasiswa lintas itu. Terima kasih. Ya, saudari saya Bu, mohon nanti diberikan catatan. Nanti ada kotak terakhir ya Bu Rosa ya, di bagian bawah yang tolong Ibu sampaikan itu. Kemudian berarti mudah-mudahan nih teman-teman dari Kota Malang ya bisa juga itu ya, bisa menyampaikan juga informasi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi ya. Mungkin gitu ya, Pak. Saya ngerti bahwa memang tidak ada yang lengkap punya datanya saat ini, tapi mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu ini ya. Kalau memang ada masalah yang terkait dengan populasi ini di wilayah Bapak Ibu silakan. Tapi kalau tadi kesepakatannya bahwa yang melakukan PE itu adalah yang dari wilayah yang di mana mereka berdomisili, ya nggak apa-apa. Tapi tolong disampaikan aja di sini. Ya nomor 47 ini bahwa pelaksana PE adalah wilayah di mana domisili dari kasus ini ya. Mungkin itu aja disampaikan. Ya, terima kasih. Baik, jadi nanti kami tetap mengisi kasusnya kan kalau insya Allah semua kasus kami impor Pak. Ya, apa-apa, dituliskan tadi. Ya. Tinggal diisi ini aja ya di keterangan yang itu ya Pak. Betul. Tapi untuk jumlahnya itu tadi gini, mohon maaf tadi saya sempat mencoba membuka link. Pada saat ditanya apakah di wilayah Anda ada terdapat lokasi, apakah ada hutan di lokasi wilayah ada? Kami ada hutan. Jumlah lokasi penebangan yang legal gitu ya. Kemarin ada pertanyaan tadi seperti itu. Kalau dibilang tidak ada hutan, nggak mungkin Kabupaten Malang kami ada. Tapi kalau jumlah lokasinya kami juga begitu tadi kami mencoba mengisi mau nyoba next gitu nggak bisa kalau tidak terisi lengkap. Jangan gitu ya, dicoba Bu, karena di wilayah Ibu kan memang tidak ada hutan yang ada masalah malarianya kan? Ya tapi kalau pertanyaan di wilayahnya ada hutan, jawabnya tidak bisa diisi. Iya, saya pikir dari pertanyaan pertama, silakan Bu Rosa, coba mana lihat pertanyaan dulunya. Ya kayak baik kalau Bapak Ibu jawab iya ada area tambang. Nanti kan ditanyakan jenis tambang yang ini. Hutan. Hutan. Oh, oke. Coba. Ya. Di Kabupaten Malang sih ada Bu hutan, tapi kita ada perhutanan tapi yang dikelola oleh perhutani gitu kan kami memang ada. Di beberapa kecamatan banyak sekali kami perhutani itu yang dan itu jadinya kan coba. Gimana itu Bu Rosa? Kita lewati aja atau tetap terisi yang untuk MMP 2 itu ya? Tadi hutan apa Bu namanya? Ada pekerjaannya tidak Bu? Kenapa? Perhutani kan ada pekerjaannya. Perhutani ya ada pekerjaannya Bu. Coba. Ada. Penebangannya juga terdaftar. Oh terdaftar, baik. Kalau ada pekerjanya, ada penemuan kasusnya. Kalau Ibu jawab tidak ada,
ada hutannya, tapi selama ini tidak ada kegiatan penemuan kasus malaria dan tidak ada permasalahan malaria. Nanti Ibu tidak akan jawab pertanyaan-pertanyaan untuk penemuan kasus malaria, tapi langsung ke surveillance migrasinya saja. Iya, betul. Ya. Oh, tapi kalau untuk jumlah pekerjanya itu, Bu, kami yang Nggak ditanya kan? ditanya tadi, ada, Bu. Iya, Kalau ada dijawab jumlah tidak, lokasi. nanti nggak ditanya, Bu. Coba. kalau Ibu Ada, jawab tadi di awal. ada, ya benar. Karena Ibu jawab Iya. ada, iya, ada penemuan kasus, ada penemuan masalah, iya benar. Kalau Ibu jawab ada, dia akan nanya di mana ditemukan kasusnya tadi, Iya, misalnya. jumlah lokasi. Iya, ada tadi. Iya. Dan pasti akan ditanyakan jumlah pekerjanya, karena ada penemuan kasusnya, ada ditemukan kasus malarianya pada pekerja tadi, Bu. Oh, di awal ya tadi ya, kayaknya, Bu, di Kalau awal, tidak, Bu. berarti skip. Ya, Gitu. jadi nanti akan ditanyakan berapa jumlahnya untuk pekerjanya. Oh, jumlah pekerja itu. Bukan, Bu, yang baru di awal tadi, yang untuk hutan, Bu, yang jumlah lokasi penebangan. Bentar ya. Tadi saya foto. Boleh share screen kan? Nanti. Ya, boleh Tersedia. share screen, Bu. Saya mau lihat. MMP 2 nomor 910, Bu. MMP 2 nomor 910. MMP 2 nomor 910. Ini pekerja, Bu. Di sini kok bunyinya gini ya. Berapa jumlah lokasi kegiatan penebangan yang legal? Berapa jumlah pekerja kegiatan penebangan yang legal? Beda. Saya bantu jawab Barosa sama Ya, Ibu. boleh. Ya, silakan. Itu Ibu soalnya yang Barosa pilih sekarang ini kan cuman lainnya. Yang tadi itu Oke. itu kalau Ya, dijawab penerbangan Ya, legal. penebangan legal. Legal. Coba kalau dijawab terus jawab Ya. selanjutnya Nah, itu nanti ada nomor 9 ya, sama ada ditanya berapa jumlah lokasi kegiatannya dan berapa jumlah pekerjanya. Tapi karena tadi milihnya cuma lainnya, Lainnya. itu nggak masuk ke dalam situ. Ya betul Ibu, karena kami kan milihnya pikirannya perhutani, sehingga kalau di dalam perhutani itu kan penebangannya legal ya. Kami pilihnya yang itu tadi. Iya Bu, betul. Nah itu kami kesulitan juga untuk mencari data ini, berapa jumlah pekerja kegiatan penerbangan tersebut. Ini, itu. Mungkin bisa ditanya kali Bu ya, nanti untuk jumlah pekerjanya Bu. Bisa tidak Bu Ibu mendapatkan atau bertanya ke dinas perhutani tadi Bu, untuk jumlah pekerjanya berapa Bu? Karena kan nggak luas ya Bu ya, nggak seperti di Kalimantan kan hutannya banyak, pekerja banyak. Mereka butuh waktu untuk mencari jumlah tadi. Mungkin karena mungkin di satu tempat ada di satu lokasi misalnya, dan Ibu bisa dapatkan jumlah pekerjanya atau maksimal jumlah pekerjanya berapa, mungkin bisa dimasukkan di sini. Jadi poinnya maksud saya di sini untuk yang perhutani itu masuk ya untuk kategori yang penerbangan legal gitu. Legal. Maksudnya. Masuk ya. Kalau itu Tadi memang kan, penerbangan, ya kalau itu maksud saya gini tadi kan disepakati Jawa Timur kalau MMP-nya langsung 5 gitu kan. Tapi pada saat tadi saya mencoba membuka link itu masuk MMP 2, apakah di wilayah kerja itu ada hutan? Ya pasti ada, karena kami di Kabupaten Malang ada, kalau Kota Malang nggak ada. Kabupaten Malang ada. Nah kemudian masuk kategori yang apa nih gitu. Kalau legal ya saya pikir karena itu adalah perhutani ya kami coba lah, apa memang harus kami lewati aja gitu. Untuk kesepakatannya aja untuk Jawa Timur semuanya tidak usah mengisi yang MMP 2 walaupun itu yang perhutani atau bagaimana? Mungkin saya baik Ibu, ini menarik. Silakan. Oh ya, boleh silakan Pak. Silakan, nggak apa-apa. Pak Iqbal dulu Pak. Saya cuma kasih tahu tadi itu yang Jawa Timur itu contoh saja ya. Saya nggak begitu mengerti ya variasi di Bapak Ibu ternyata. Apakah ada hutan atau tidak? Ternyata di Malang ada. Jadi betul Bu Sofi tadi, silakan masuk ke masing-masingnya dicoba. Jadi udah benar masuk ke yang kalau Malang ya. Kalau memang daerahnya ada yang ada tambang, ada hutan gitu ya. Dan kemudian nanti ada masalah malaria atau tidak. Tambang pasir tadi yang dikatakan oleh Pak Bambang itu tambang pasir.
batu-batu itu kami ada di satu wilayah kecamatan itu yang memang penghasil pasir sama itu, tapi nggak ada pilihannya kan tadi Bu, apa masuk lainnya itu kategori lainnya kalau pasir? Lainnya nanti Bu pilih lainnya, pilih pasir atau batu, pasir dan batu misalnya. Tetap terlewat, tidak terlewat ya. Oh iya. Langsung MP5 berarti ya. Benar Ibu. Mungkin nanti ya pertanyaannya. Oke. Iya. Silakan Bu Rosa. Ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Ya, terima kasih Bu Sofi. Benar Bu, tadi sudah sampaikan Pak Iqbal juga, karena yang tahu wilayah atau populasi khusus memang Bapak Ibu, teman-teman di kabupaten kota. Karena mungkin provinsi tidak tahu yang dilaporkan selama ini mungkin hanya kasus impor saja, tapi yang tahu wilayah Ibu tadi ternyata ada hutan dan itu legal. Ibu berarti akan jawab ada MMP 2 gitu. Dan nanti ini akan dilaporkan bahwa benar di Malang ini, Kabupaten Malang ada MMP 2-nya dan ada juga MMP 1-nya untuk pekerja tadi pasir. Ini menarik kok Bu, banyak juga kok Bu dari provinsi kabupaten lain juga sama melaporkan tadinya tidak ada MMP 4 tadi untuk populasi khusus. Ternyata setelah provinsi juga tidak tahu kalau ada suku pedalaman, tapi setelah kabupaten bilang ada di sini ada suku ini gitu, dan itu juga ada ditemukan pernah dilakukan screening malaria, pernah dilakukan penemuan kasus di sana, dan selama ini tidak dilaporkan ke provinsi juga tidak tahu. Jadi nanti Ibu akan jawab ada MMP 1, MMP 2 dan MMP 5 ya Bu. Ada 3 populasi khusus nanti yang iya. Dan mungkin karena Kabupaten Malang juga kami ada daerah lautnya juga ya, kami ada beberapa nelayan musiman juga. Jadi nelayan musiman itu dari Dayak, dari Kalimantan, dari ujung Pandang, Makassar gitu ya. Mereka musiman di salah satu kecamatan di kami itu memang ada juga gitu, tapi kami juga tidak punya data angka resminya itu berapa gitu, karena kan mereka juga iya itu makanya tadi hampir di semua pilihan yang pendatang itu kami di Kabupaten Malang ada semua gitu ya. Cuma kalau ditanya detail jumlahnya itulah kami yang mungkin agak kesulitan. Kiraan nggak Bu? Mungkin ada perkiraan, mungkin jumlahnya di bawah 100 atau antara berapa gitu? Mungkin ada nggak? Itu masalahnya jumlahnya tadi tidak ada pilihan angka sih, hanya ditanya jumlah gitu aja yang isian, bukan tidak ada opsi pilihan di bawah 100, 100 sampai 500. Kalau ada itu sebenarnya enak Pak Iqbal. Ada pilihan opsinya gitu. Karena angka pastinya kami juga tidak punya gitu. Kalau misalkan di bawah 100 ditulis 100 saja kira-kira nggak apa-apa Bu ya? Gitu karena ya, kan nanti kita kan gabungkan dengan semuanya nih. Jadi kita bikin selang kepercayaan sih nanti sebenarnya nggak fix juga sih. Ya, baik. Iya Pak Iqbal. Ya. Tuh. Jadi nanti tinggal Ibu tambahkan ya Bu ya. Tadi Ibu punya 1 tadi nelayan, Ibu punya mahasiswa, Ibu punya siapa lagi? Jadi Ibu tambahin aja. Itu berarti nanti jumlahnya kan gabungan kan Ibu? Itu kan semuanya dicentang. Semua dicentang, misalnya nelayan, ada perambah hutan, ada pedagang, TNI, Polri, ini semua misalnya total 500 gitu ya. Itu kan nggak per satu-satu kan? Iya. Betul, enggak total. Oke, baik. Total. Perkebunan juga banyak loh Bu, Malang itu Bu. Perkebunan juga ada itu Malang, banyak. Jember. Makanya saya bilang semuanya ini ada di Kabupaten Malang, kami punya semua ini. Oh. Wisatawan semua ada ini. Jadi penjaga area perbatasan kami TNI juga memang ada yang bertugas di sampai ke Kongo ya, ke Kongo juga ada kami. Jadi semua terpilih, tapi kalau ditanya jumlahnya ini yang kami kesulitan. Ya, nggak apa-apa. Nanti dijelaskan aja di lainnya bagian terakhir Bu ya, karena Ibu akan ceritakan tadi hambatannya kan banyak sekali tadi untuk masalah pendataan jumlah tadi. Nanti Ibu ceritakan di keluhan lainnya tadi, di tambahan lainnya tadi. Baik Bu Rosa, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya, karena ini menarik sekali. Jadi nanti biar Bapak Ibu begitu final pengisiannya ini ya, nggak bingung, nggak ragu lagi ini yang mana maksudnya atau seperti apa dalam pengisian. Kalau Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi atau bertanya, saya persilakan. Masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Atau mau tanya ke Pak Bambang juga boleh. Mumpung Pak Bambang masih ada di sini. Oke.
Oke, saya jelaskan. Ada. Pernyataan saya ini Bu, teman-teman ini videonya enggak dibuka semua ini Ibu Rosa Pak Iqbal ini tidak tahu nih wajah-wajah pengelola programnya Jatim. Iya, benar-benar. Iya. Saya mohon dibuka lah ini teman-teman ini lah. Ini loh Bu Sofi kan cantik ini. Ya. Oh, kayak ini yang namanya Bu Sofi. Saya kenal Bu Sofi. Ketemu di jalan nanti. Ketemu di jalan nanti saya main ke Malang gitu ya. Oh, Bu Isi. Bu Sofi ini spesialis dirigennya Indonesia Raya ini Bu. Kalau pertemuan-pertemuan di provinsi ini Bu. Pinter nyanyi nih beliaunya ini. Oke. Mudah-mudahan bisa bertemu ya dalam kegiatan di Jawa Timur ya Pak ya sama teman-teman kabupaten. Nah, mudah-mudahan. Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bu. Ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, videonya udah dibuka. Ya, ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu coba, ini kuesioner ini link ini karena ini masih tes Bapak Ibu. Kapanpun Bapak Ibu nanti mau lihat lagi, mau isi coba isi, tidak akan ditutup link ini. Karena kami masih akan melakukan sosialisasi lagi ke 6 provinsi lagi. Jadi silakan nanti mau diisi, mau Bapak Ibu lihat, atau mau bertanya lagi nanti ke saya boleh. Jadi nanti ada surveillance migrasinya juga nanti di bagian terakhir yang nanti harus Bapak Ibu jawab apakah pernah melakukan screening, lalu siapa yang melakukan screening, nanti Bapak Ibu tinggal jawab siapa. Lalu nanti pertanyaan terakhirnya juga nanti akan ada bagaimana cara Bapak Ibu selama ini memantau para pendatang sementara ini. Jadi nanti kalau memang ada selama ini, mohon nanti Bapak Ibu sebutkan bagaimana cara memantaunya gitu. Kalau contoh untuk di kabupaten lain tuh bilang mereka akan memberikan kartu bebas eliminasi malaria misalnya. Atau nanti akan berbeda, nanti Ibu Sofi akan bilang cara memantaunya adalah dengan memberikan kartu tadi mahasiswa bebas apa, bebas malaria kah atau apa. Kalau memang ada selama ini cara memantaunya. Tapi kalau tidak ada nanti tidak akan jawab pertanyaan untuk yang di kotak di bawah ini. Oke, kita lanjut. Saya lanjutkan dulu. Karena saya belum selesai menjelaskan. Ini tambahan lainnya tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada tambahan lainnya, bisa menjelaskan tadi pendataan yang sulit tidak ada atau koordinasi batas seperti apa atau hal lain yang penting yang Bapak Ibu rasa untuk mau disampaikan untuk populasi pendatang sementara silakan. Jadi nanti mohon diisi di nomor 47 ini. Oke, saya isi ada dulu. Tapi nanti kalau final jangan diisi ada-ada Bapak Ibu ya. Ini karena tes aja saya isi ada biar cepat. Yang di halaman terakhir ini ada bagian untuk usulan dan saran. Jadi nanti ditanyakan apakah Bapak Ibu seberapa sering melakukan bisilan? Silakan misalnya selalu selama ini. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lainnya untuk mengendalikan kasus malaria? Silakan Bapak Ibu ceritakan di nomor 47 misalnya masalah tadi pendanaan atau akses untuk ke TNI Polri atau Mabes misalnya Bapak Ibu. Yang tidak bisa atau apa nanti silakan diceritakan di nomor 49 ini. Nomor 50, apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi untuk mengendalikan kasus malaria tadi pada pendatang sementara tadi atau pada MMP 1 pada pekerja tambang tadi atau pada MMP pekerja hutan tadi. Jadi silakan diisi misalnya belum terpenuhi adalah kerjasama dengan lintas sektor misalnya untuk pekerja tambang misalnya. Nanti Bapak Ibu silakan isi nomor 50. Dan nomor 51 apakah Bapak Ibu punya ide atau usulan lain untuk menanggulangi masalah MMP ini yang di wilayah Bapak ini, wilayah Bapak Ibu ini. Jadi apa gitu idenya? Dan ini nanti akan berbeda dengan Kota Malang misalnya kan, misalnya akan mau apa ya? Idenya adalah mau membuat kader untuk mahasiswa misal contoh ya Bapak ya. Jadi silakan diisi di nomor 51. Yang terakhir adalah pertanyaan, apakah Bapak Ibu punya atau ada usulan atau ide pada kelompok populasi berisiko lainnya? Jadi kan kita sebutkan tadi populasi berisiko kita ini ada 5 kelompok tadi pada pekerja hutan, tambang, kebun, suku pedalaman dan pendatang sementara. Apakah
Bapak Ibu punya yang menurut Bapak Ibu kelompok populasi khusus ini beresiko. Gitu. Kalau ada kelompok lainnya, silakan diisi siapa kelompok tersebut. Misalnya tambak gitu, atau tambak udang atau siapa. Nah, menurut Bapak Ibu mereka ini beresiko. Nanti silakan diisi di nomor 52 ini. Baik. Oke, nanti kalau Bapak Ibu sudah isi jawaban ini semua, karena ini kalau tidak diisi Bapak Ibu tadi benar tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya isi ada dulu. Oke, nanti kalau sudah Bapak Ibu isi semua, sampai dengan terakhir adalah usulan dasaran, nanti ya seperti biasa Bapak Ibu tinggal pilih selesai. Nanti kalau sudah selesai di bagian terakhir nanti seperti ini selesai. Tinggal Bapak Ibu klik selesai. Ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu klik, nanti akan otomatis jawaban Bapak Ibu sudah terkirim di survei mati ini. Ya. Sekian kuesionernya. Kita coba untuk pengisiannya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Bu Rosa, ya, andaikan hasil itu sudah terkirim, kemudian teman-teman ini ada misalkan ada revisi yang harus diperbaiki dari jawaban yang sudah disampaikan, apakah bisa diedit lagi itu setelah selesai dikirim itu? Sebenarnya makanya oke, saya jelaskan dulu Pak. Jadi nanti saya butuh alamat email Bapak Ibu. Nanti link final pengisiannya kami berikan lewat email Bapak Ibu. Ada linknya nanti di email, tinggal dibuka. Nah, tujuannya nanti kalau dikirim lewat email, jadi nanti Bapak Ibu bisa ngisinya nggak usah buru-buru, santai saja ngisinya, biar tadi untuk menghindari kesalahan tadi, biar nanti nggak ngulang lagi gitu. Jadi kami harapkan jangan ngulang, nanti bingung yang mana jawabannya. Yang benar yang Bapak Ibu jawab yang mana gitu. Jadi cukup sekali saja, dan kami mohon Bapak Ibu nanti pelan-pelan saja. Misalnya hari ini contoh, Ibu Sofi akan jawab untuk MMP1. Hari ini dia akan jawab MMP1, nanti besok buka lagi link tadi yang dari email tadi, nanti nggak akan balik lagi ke MMP1, nanti akan lanjut ke MMP2. Gitu loh Pak. Jadi maksudnya nggak buru-buru kayak gini kan. Kalau dikasih kayak link sekarang kan lanjut gitu Pak ya. Nah kalau nanti yang link tadi kalau Bapak Ibu nanti isi nggak akan misinya tuh nggak buru-buru, bisa pelan-pelan, nanti nggak akan balik. Kalau udah selesai MP1 bisa jawab lagi MP2, MP3. Jadi kami mohon, nanti saya harapkan nanti cukup sekali saja Bapak Ibu ngisi ya Pak ya. Tapi kalau misalkan udah selesai tiba-tiba ada data tambahan, contohnya Bu Rosa, itu kan nggak bisa diedit. Nah, misalkan ya ada data tambahan atau informasi baru, ya kan nggak bisa diedit lagi. Nah ini kasih tahu Bu Rosa aja, nanti biar nanti kami yang ganti gitu Pak Bambang. Ya, terima kasih. Nanti itu maksud saya sudah selesai, sudah kirim, bisa diedit melalui Bu Rosa, nanti yang edit. Nah, itu betul. Kasih tahu apa yang mau diedit, misalnya jumlah Mbak Rosa salah, jumlahnya ada 500, nanti saya yang edit 500 untuk di Malang misalnya tadi gitu. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin jadi ada yang lain. Diisi lagi ya Pak. Jadi jangan Bapak Ibu nanti jadi isi, besok diisi lagi, nanti bingung yang mana jawabannya gitu. Ya. Jadi jawabannya pelan-pelan. Nanti diberi waktu berapa hari nih mulai hari ini nih, Bu Rosa? Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Iqbal. Nanti Bapak Ibu perlu koordinasi tadi ke dinas-dinas setempat tadi ya Bapak Ibu ya. Kami kasih waktu ya 1 atau 14 hari dari sekarang, saya kasih waktu boleh. Nanti saya kasih ke Pak Bambang deadline-nya untuk Jawa Timur. Pengisiannya itu biasanya 14 hari, Bapak Ibu cari datanya dulu, bertanya dulu ke dinas terkait. Nanti pengisinya saya kasih waktu seminggu Pak. Jadi misal saya kasih nanti tanggal 22 misalnya 22 Agustus, terakhir finalnya tanggal 31. Jadi terakhir itu ngisi Bapak Ibu tanggal 31 gitu. Ya.
Jadi masih ada waktu, nggak buru-buru gitu loh Pak? Ya, tidak buru, ya tidak buru untuk saat ini kan. Seminggu mungkin mengumpulkan data, nanti seminggu kemudian pengisian data secara perlahan-lahan sampai betul datanya dan siap kirim. Itu menurut saya. Iya, ya karena saya tahu kan Pak, pekerjaan Bapak Ibu kan banyak, bukan cuma ngerjain malaria nih. Hari ini misalnya mau jawab dulu MMP 1, nanti besok dapat datanya lagi mau jawab MMP 2 gitu Pak. Ya. Jadi kita kasih waktu 7 hari Pak untuk Bapak Ibu nanti. Iya. Iya, betul. Ini kan tugas ini semua kabupaten harus ya, Bu Rosa. Karena saya lihat di sini kan ada beberapa kabupaten yang mungkin tidak sempat hadir. Ini kan berarti kan kita harus satu persatu ini kita harus hubungi lagi gitu loh untuk membantu Bu Rosa ini. Berarti kan saya harus mengulang apa yang disampaikan Pak Iqbal dan Bu Rosa ini. Nanti Pak, ada rekamannya kan? Ada rekamannya Pak. Nanti dalam bentuk YouTube. Nanti rekaman ini pertemuan kita ini nanti dalam bentuk YouTube. Nanti saya kasih ke Pak Bambang. Ya, nanti kasihkan linknya nanti. Ya, nanti kasihkan linknya Bu Rosa nanti biar kita bisa share ke teman-teman yang tidak. Ya, Bu Rosa. Ya. Biar nanti teman-teman bisa lihat, oh tadi apa ya penjelasannya, nanti bisa dilihat. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu. Sebelum ini udah ramai ya Pak ya, kayaknya hadir semua ini. Belum Bu, belum. 38 kabupaten ini. Ini ya. Tadi maksimal berapa tadi? 30 berapa gitu ya? Ada yang belum tadi. 26 dikurangi Bu Rosa, dikurangi Pak Iqbal, Bu Karina. Sudah berapa ini berkurangnya gitu. Ya. Nanti kita kita identifikasi yang tidak hadir, nanti kita sosialisasikan lebih lanjut. Kita sampaikan ulang. Bu Rosa. Itu Pak Iqbal. Ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa Bu Rosa, kita sudahi. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita sudahi atau Pak Bambang ada mau disampaikan lagi Pak? Silakan Pak. Apa ini? Jadi gini, terus terang di Provinsi Jawa Timur ini kan surveillance migrasi kita, atau khususnya lagi untuk surveillance MMP saat ini kan sebetulnya bukan barang asing ya. Mereka sudah paham tentang migrasi mau dari penderita malaria yang kebanyakan di Jawa Timur itu kebanyakan ya dari orang-orang yang migran bekerja di daerah endemis. Itu sangat paham sekali. Namun dalam pencatatan saat ini ya itu sudah jauh berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu-lalu itu biasanya kabupaten kota itu mempunyai catatan siapa masyarakat atau penduduk kabupaten itu yang pergi untuk bekerja di Papua, di Kalimantan. Tapi kalau saat ini itu hampir semua kabupaten itu tidak punya data. Mereka pergi dan pulang tanpa diundang, tanpa diberangkatkan gitu. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang sendiri. Ini yang menyebabkan terus terang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun instansi terkait lainnya juga kesulitan akan data ini. Itu menjadi tantangan kita sebetulnya. Jadi dan lagi pendanaannya dan perhatian terhadap malaria, terutama setelah dapat sertifikat eliminasi, itu banyak yang sudah tidak memperhatikan karena dianggap sudah eliminasi, sudah tidak menjadi kasus yang menonjol lagi di kabupaten kota, sehingga lama-kelamaan, nah ini yang saya khawatirkan, akan lupa teman-teman ini tentang program malaria, bagaimana kita mengupayakan pencegahan jangan sampai timbul lagi malaria penularan setempat. Ini tantangan kami sebetulnya di Jawa Timur. Malah lebih enaknya tuh kalau ada kasus, jadi perhatiannya masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada kasus seperti ini, wah tambah berat. Ternyata memelihara tidak ada kasus daerah bebas malaria itu jauh lebih berat dibanding kalau masih ada kasus. Itu jadi tantangan kami. Jadi harapan kami dengan sosialisasi
MMP kali ini membuka wawasan teman-teman kabupaten kota bahwa sebetulnya kasus-kasus impor kita itu tidak lain dan tidak bukan asalnya ya dari pekerja migran ini yang harus kita data dan kita tindak lanjuti. Titik poinnya di situ saya kira Bu Rosa dan Pak Iqbal. Itu yang perlu kami sampaikan aja kepada teman-teman kota. Mungkin dengan survei ini ke depannya kita juga lebih fokus ngurusi pekerja-pekerja migran kita yang bekerja di daerah khususnya daerah-daerah endemik malaria. Demikian Bu Rosa, Pak Iqbal. Baik. Matur nuwun. Ya, baik. Pak Iqbal mau sampaikan kembali Pak? Ya, sudah cukup Pak Bambang sudah. Cukup ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang untuk sudah memfasilitasi kami terutama ya Pak ya untuk pertemuan ini dan apresiasi sekali kepada Bapak Ibu yang masih hadir dan masih ada di sini. Gitu. Untuk sesi terakhir boleh kita foto bersama mungkin ya Pak Ibu ya. Boleh kameranya diaktifkan atau videonya diaktifkan. Saya mau mengenal Bapak Ibu sekalian kita foto bersama. Ya. Oke, ada ya Pak Andek, Ibu Dita. Ayo foto-foto. Sesi yang menyenangkan biasanya terakhir. Foto. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Sudah bisa kita ambil fotonya. Kalau Bapak Ibu mau ngambil fotonya juga boleh, silakan. Ya Bu, sebentar ini. Ada yang baru kelihatan lengannya tadi itu. Bentar, belum fokus. Belum fokus. Oh, dari Lumajang, ya, Ibu. Ya, Lumajang tadi Bu Ani tuh kelihatan lengannya aja. Nanti sudah ketawa-ketawa ini. Ya, sudah Pak. Boleh? Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat selalu dimanapun berada ya Bapak Ibu ya. Dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Bu Rosa, sama-sama Pak Iqbal. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ya. Bu Rosa, Pak Terima kasih banyak Ibu. Sampai Kalau ketemu ada kembali. waktu, ya sampai ketemu lagi. Kalau ada waktu Pak Iqbal, ilmunya pemetaannya dibagi ke kami nih Pak Iqbal di provinsi. Baik.